Great. Good morning everyone. Pagi hari ini temanya adalah Love Saves the Family. Kasih yang menyelamatkan keluarga. Ya. Alright, teman-teman. Natal datang lagi. Lagu-lagu Natal diputar-putar lagi. Pohon Natal berdiri tegak. Lampu kelap-kelip nyala lagi. Ucapan selamat Natal diketik dan dibagikan lagi. Tapi pertanyaan sederhana dan menyakitkan hari ini, apakah hidup kita berubah atau hanya kalender yang berganti? Karena Natal, ya, karena kalau Natal hanya menjadi ritual tahunan tanpa pertobatan, maka Natal itu indah di dekorasi tapi kosong di hati. Traditional without transformation is just religious routine. Tradisi tanpa perubahan hanyalah rutinitas agama. Teman-teman, inti dari firman kasih yang turun ke rumah bukan ke panggung, ya. Tema PGI, teman-teman tahu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mengingatkan kita kasih menyelamatkan keluarga. Wah, keren ya. Yesus tidak lahir di istana, tidak lahir di hotel bintang 5, enggak. Tidak disambut oleh elit-elit agama. Ia lahir di keluarga sangat-sangat sederhana, di tempat yang bau, di kandang yang sempit, dan tidak ideal untuk tempat kelahiran. Karena kasih Allah tidak menunggu kondisi yang sempurna. Kasih Allah masuk ke kekacauan manusia untuk memulihkannya. For God so loved the world. Karena Allah sangat mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16, ya. Bukan sekedar mengasihi dunia secara konsep, tapi masuk, tinggal, memulihkan dan menyelamatkan. Itu. Tapi dengar baik-baik. Memulihkan hanya di dalam Yesus. Tidak ada di dalam lain-lainnya, sehingga mendapatkan anugerah keselamatan. Mari jujur, banyak orang Kristen yang rajin ibadah Natal, aktif pelayanan, musiman sana sini, suka sekali posting ayat Alkitab, tapi di rumah penuh pertengkaran. Orang tua dan anak tidak saling bicara. Suami istri tidur satu ranjang tapi hati berjauhan. Dosa dipelihara, bukan ditinggalkan. Ini Natal tanpa salib. Karena kasih Natal selalu menuntut apa? Pertobatan. Natal itu menuntut pertobatan. Grace is free, but it's never cheap. Anugerah itu gratis, tapi tidak murahan. Kalau Natal tidak membuat kita meninggalkan dosa, maka yang lahir di hati kita bukan Kristus, tapi kebiasaan, hanya sekedar ibadah Kristen. Kasih yang menyelamatkan keluarga, bukan sekedar mempertahankan. Yesus datang bukan untuk mempertahankan keluarga apa adanya, tapi menyelamatkan dan memulihkannya. Karena kasih Kristus mengajar ayah untuk bertobat dari egonya, mengajar ibu untuk berhenti mengeluh, bersungut-sungut dan kepahitan, mengajar anak untuk tunduk dan menghormati orang tua, mengajar keluarga saling mengampuni. Love doesn't ignore sin. Love confronts it to heal.
Kasih tidak menutup mata terhadap dosa. Kasih menegurnya untuk menyembuhkan. Keluarga tidak hancur karena kekurangan harta, bukan, tapi karena kekurangan kasih yang sejati. Bayangkan sebuah keluarga Kristen makan bersama saat Natal, foto bersama, senyum walaupun dipaksakan. Tapi setelah itu ayah kembali ke kebiasaan lamanya. Ibu menyimpan luka lama. Anak-anak belajar bahwa iman hanya formalitas. Kasih Natal itu tidak pernah dimaksudkan untuk jadi topeng. Kasih Natal adalah pisau bedah yang menyembuhkan doa. Kadang Natal itu seperti kue nastar yang sudah habis. Hati tetap keras, ayat dibaca, dosa dipelihara. Yesus lahir di palungan tapi tidak diberi ruang di ruang tamu kehidupan kita. Natal bukan soal Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, tapi pertanyaannya apakah Kristus lahir hari ini di keluarga Anda? If Christ is not born in your heart, Christmas is just a day. Jika Kristus tidak lahir di hati Anda, Natal hanyalah sekedar tanggal. Kasih yang menyelamatkan keluarga itu selalu dimulai dari pertobatan pribadi, diteruskan dengan kerendahan hati, dinyatakan lewat pengampunan yang nyata. Jadi pesan moralnya apa? Kasih Natal itu tidak sentimental, tidak kompromistis, tidak permisif terhadap dosa. Kasih Natal menyelamatkan, bukan meninabobokan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini masing-masing ya, dan renungkan sama-sama. 1. Apakah Natal Anda selama ini membawa perubahan hidup atau hanya emosi sesaat? 2. Dosa apa yang selama ini Anda toleransi atas nama sudah biasa? 3. Apakah keluarga Anda merasakan kasih Kristus lewat sikap Anda sehari-hari? Terakhir, 4. Jika Yesus hadir secara nyata di rumah Anda hari ini, apa yang harus Anda bereskan? Coba renungkan jawaban Anda masing-masing ya. Jawab jujur. Jadi closing statementnya, Natal bukan soal pohon Natal, bukan soal lagu-lagu Natal, bukan soal tanggal. Natal adalah kasih Allah yang turun untuk menyelamatkan keluarga, dimulai dari saya dan Anda. Let Christmas change you, not just cheer you. Biarkan Natal mengubah Anda, bukan sekedar menghibur Anda. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak mau Natal hanya menjadi rutinitas rohani. Lakukanlah Engkau kembali di hati kami. Sucikan hidup kami, pulihkan keluarga kami, dan ajar kami hidup di dalam kasih yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain sehingga banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.